Kita baca suratul Fatihah. Wabil khusus malam hari ini tepat 17 Agustus di 80 tahun yang lalu Allah berikan kemerdekaan kepada republik kita ini, kepada negara kita. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hadiah dari Jepang atau hadiah dari siapapun. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa para pejuang kita, abtalil islami wal muslimin. Wabil khusus wa fi muqaddimatihim Soekarno Hatta. Walau bagaimanapun juga beliau sang proklamator dui kekuatan besar Republik Indonesia. Bung Karno di Blitar, Bung Hatta di Tanah Kusir. Hampir setiap hari saya melewati Bung Hatta. Kalau lagi jadwal ngelewatin Bung Hatta. Itu mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Mereka, keluarga besar dan seluruh yang menjadikan republik kita ini menjadi Republik Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Al-Fatihah. Kita baca suratul Fatihah yang berikutnya untuk salah satu cucu dari kita punya guru Ma'lim Syafi'i Adzami, Al-Ustaz Muhammad Hariri. Allah ampuni dosa beliau, Allah jadikan kubur beliau surga bersama njitnya beliau sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan keluarganya keluarga yang saleh dan salihah, generasi dari generasi Ma'lim Syafi'i Adzami. Al-Fatihah. Kita bacakan surat Al-Fatihah buat guru kita, orang tua kita, Kiai Syahrani. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Dan kita jamaah seluruhnya yang biasa hadir, tidak hadir lantaran sakit contohnya. Atau mungkin kita lagi sakit, tetap memberanikan diri untuk hadir di majelis ini. Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita dan mereka. Allah panjangkan umur kita dan mereka seluruhnya. Sehat wal afiat. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala وفي هذا نزل قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. الآية شعر لا تجزعن فبعد العسر تيسير وكل شيء له وقت وتقدير walil muqaddiri fi ahwalina nadharu wa fawqa tadbirina lillahi tadbiru.
ثم أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الهجرة فقال ابن عباس بقوله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وأمره جبريل أن يستصحب أبا بكر رضي الله عنه. Ini kita masih membahas tentang salah satu peristiwa besar yang terjadi di dalam hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hijrah, kemarin kita sudah membahas, ini masih ada keterusannya. Dalam hal ini akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi udah mau dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Ali untuk menggantikan posisi tidurnya di rumah beliau dengan Sayyidina Ali menggunakan selimut hijau. Itu kegemaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu beliau baginda Rasulullah pun menggunakan imamah hijau, jubah hijau. Makanya tasyabuhan bir Rasul, mereka penduduk Tarim itu menggunakan baju jubah hijau itu ada sebab. Ya, ada sebab. Enggak semena-mena, enggak semaunya mereka menggunakan jubah atau sorban hijau. Terkadang kita pakai sorban hijau enggak tahu artinya. Jadi itu jubah dan sorban itu ada artinya. Kalau kita sih menurut kita yang penting elegan. Sesuai putih, misal gitu. Hitam itu kan sesuatu yang hal menarik, elegan. Tapi di sini ada makna itu di mana baginda Rasul menggunakan jubbatul khadra. Gitu. Saya menggunakan jubah yang agak sedikit berwarna hijau pada hari ini dan mungkin hari-hari tertentu. Karena hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan biasa juga saya pakai di Rabu akhir wakasan, pakai Rabu besok. Itu hari turunnya bala. Makanya kita pakai hijau, sorbannya juga. Itu ada arti. Atau ada hari-hari tertentu pakai jubah hijau, sorban hijau. Itu tasyabuhan bir Rasul karena menyerupai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian setelah Sayyidina Ali menggunakan serprainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang serba hijau, mereka yang menjaga rumah Rasulullah itu merasa tertipu. Mereka udah jaga dengan meleknya, rupa-rupanya Rasulullah keluar dari rumahnya. Sampai orang-orang dari luar tuh, musuh-musuhnya Allah yang melihat dari kejauhan, melihat bahwa baginda Rasulullah menaruh debu di atas palanya mereka masing-masing. Akhirnya mereka tak sadarkan diri, ditaruh debu di atas kepala mereka. Akhirnya mereka masuk, mereka jumpai di situ adalah Sayyidina Ali. Nah ini turun ayat. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthabbituka aw yaqtuluk. Ketika dia berbuat makar kepada engkau, orang-orang yang kafir itu bakal menetapkan engkau atau membunuh engkau. Ini ayat. Kan mereka tujuannya mau membunuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam satu syairun, artinya hadza syairun, ini adalah bait syair. Syairun dibaca syairun bukan sya'run. Kalau sya'run rambut. Gitu. Beda antara rambut dengan syair. Syair itu syair bait puisi atau prosa. Itu.
dengan kata-kata yang serba indah. Makanya orang yang membuat syair atau ahli syair namanya syair. Bahasa Indonesia namanya pujangga. Kan di Indonesia ada pujangga lama, ada pujangga baru. Itu terkenal dulu. Ada pujangga saja. Nah, di antara ulama kita yang seorang pujangga itu di antaranya Buya Hamka, Ki Abdullah bin Nuh, Ki Abdullah bin Nuh Bogor, itu alim besar. Muhammad Syafi'i Adami itu ketika beliau dahulu kerja di RRI, radio RRI itu selalu bermusyawarah dengan Raden Kiai Abdullah bin Nuh. Raden Kiai Abdullah bin Nuh. Ini beliau di lembaga bahasa Jismul Lughah. Itu di lembaga bahasa Radio Republik Indonesia tempo dulu. Jadi yang kerja di radio dulu ulama-ulama. Itu Ki Abdullah bin Nuh, Muhammad Syafi'i Adami. Itu beliau kerja dulu di RRI dan bahkan di bagian alat-alat musik. Gitu. Saking untuk mendapatkan rezeki yang halal. Karena memang betul-betul ngajar itu zaman dulu payah. Kalau dalam bahasa Buya Hamka. Gitu. Kalau enggak ngeluarin duit dari sendiri payah, enggak ngarepin dari jamaah. Itu syair, seorang pujangga. Nah, ini syair. La tajza. Jadi pun kalau misalnya kita lihat orang yang ahli syair dengan tidak ahli syair bacanya juga beda. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa unfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi ya nafsulah taqnati min dhallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalai. Tuh. Kalau dia tahu ilmu arud, dia bacanya Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalai ni wal fariqaini min urbin wa min ajami. Itu ada bait-bait yang perlu masing-masing wazan namanya. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Itu bentuk wazan. Jadi itu kalau kita udah belajar nahwu, belajar sharaf, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, arud itu ilmu arud. Nah, ini ilmu arud. Kalau misalnya ada orang yang baca Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain, dia enggak ngerti dia. Dia enggak ngerti ilmu arud. Jadi ketahuan orang yang salawat seperti salawat Imam Al-Busiri dalam Burdah, yang ngerti dengan yang tidak ngerti beda. Alhamdulillahilladzi hadana bi'amdihil muqtadi man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana ya man lana wahadana sallallahu alaihi Allah barika alladzi bika ya musyafa'u khassana wa habana. Itu dengan konsep wazan. La tajza'anna fa ba'dal usri taysiru wa kullu shay'in lahu waqtun wa taqdiru. Jangan kau gentar. Karena setelah kesulitan itu ada kemudahan. Gak perlu gentar. Karena setelah kesulitan itu ada kemudahan. Niatnya sih saya mau mengetengahkan tentang arud di sini, tapi habis waktunya. Jangan engkau gentar karena setelah kesulitan itu ada kemudahan.
Wa kullu syai'in lahu waqtun wa taqdiru, karena segala sesuatu itu ada waktu dan ketentuannya. Tunggu aja waktu, sabar. Kita berusaha, insya Allah hasil kalau betul-betul kita mengikuti aturan Rasulullah. Saya ingat, saya punya guru Al-Habib Al-Mufakkirul Islami, Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur Al-Adni. Itu beliau menyatakan, kita enggak usah terlalu berburu-buru mengambil Palestina. Karena segala sesuatunya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah siap bersatu? Kalau kita sudah siap bersatu, Allah bakal ngasih. Itu semuanya sudah ditentukan sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad. Dan itu ada dalam karangan beliau yang berjudul dalam kitabnya itu Al-Muntalaqat. Dalam Al-Muntalaqat itu disebutkan ada corona. Betul. Kejadian beberapa waktu yang lalu sudah diungkap oleh beliau. Walil muqaddari fi ahwalina nadharu, karena segala sesuatu yang sudah ditentukan dalam keadaan kita itu kita perlu pandang. Ini ya Allah, Allah memberikan kepada kita ujian atau adab. Kita perlu untuk ngambil ibrah. Wa fawqa tadbirina lillahi tadbiru. Karena di atas didikan kita di sisi Allah itu ada didikan. Jadi enggak perlu kita mendidik dengan diri sendiri, kita pasrahkan kepada Allah. Kita pasrahkan diri kita totalitas kepada Allah setelah kita berusaha. Al-Imam Muhammad, Al-Imam Abu Al-Hasan Asyadzili. Ini teringat beliau ngajarin anak, Masya Allah, susah luar biasa, belum jadi alim-alim juga. Ngajarin lagi, belum juga alim. Ini seorang Imam Muhammad, Imam Abu Hasan Asyadzili, seorang pimpinan thariqah besar, thariqah Asyadziliyah, ya, yang sangat terkenal di Indonesia. Thariqah Asyadziliyah itu, kalau di Indonesia itu banyak diambil oleh Sayyidul Imam Syekh Syarif Hidayatullah, kemudian diamalkan oleh Sultan Hasanuddin Banten. Ya, di antara amalan Sultan Hasanuddin itu adalah thariqah Asyadziliyah. Makanya terkenal Hizib Bahar Al-Imam Abul Hasan Asyadzili. Itu kalau dilihat di Indonesia, di antara asal muasal tersebarnya Hizib Bahar atau thariqah Asyadziliyah. Untuk. Jadi kalau kita mau baca Hizib Bahar atau dan sebagainya itu ada aturan-aturannya. Sampai terus terkenal di daerah Banten dan sebagainya. Pada akhirnya mereka mengambil cuplikan-cuplikan dari Hizib Bahar. Dari cuplikan-cuplikan itu ada yang kebal, ada yang cuma bom atom digarot doang, nggak ngapa-ngapa. Bom digarot nggak apa-apa. Singkong digarot enak. Bom digarot. Ini udah kejadian dahulu sebelum adanya republik. Padahal yang dibaca cuma sekedar cuplikan-cuplikan dari Hizib Bahar. Bagaimana ketika membacanya? Ketika membacanya. Jadi banyak salah tafsir nih, orang enggak mengenal zikir. Hati-hati Hizib Bahar, hati-hati ente. Enggak tahu Hizib Bahar, sejarahnya Hizib Bahar. Ya, dengan keberkahan Hizib Bahar itu tergulingkan berbagai macam penjajah di Mesir, tempatnya Imam Abul Hasan Asyadzili. Kampung di mana adanya Imam Abul Hasan Asyadzili itu tidak ada Inggris masuk ke sana. Penjajah tidak ada yang masuk ke sana dengan keberkahan Hizib Bahar. Kalau kita kan jangan belaga-belaga baca Hizib Bahar, masih kecil, nanti gila. Ente yang gila. Ini Al-Imam Abul Hasan Asyadzili, seorang Qutbul Aqtab. Beliau tahu ibarat obat ini, beliau tahu untuk siapa aja. Untuk siapa aja, untuk siapa aja. Nah, guru ketika ngasih, beliau udah tahu apa namanya dosis yang ada. Ya. Seperti kalau misalnya kita lihat ada di dalam rangkuman zikir thariqah Alawiyah Al-Imam Habib Umar, kita punya guru, itu udah ada dosisnya masing-masing.
Nggak perlu kita menyatakan ini baik gak buat saya. Itu udah dosis masing-masing. Udah ada. Nggak perlu bingung, nggak perlu bagaimana. Gitu. Makanya seorang ulama harus kamil, syamil. Dia paham thariqah, dia paham syariah, dia paham thariqah. Ini terkadang ada orang cuma ahli zikir doang, nggak paham syariat, kemudian komentar tentang zikiran. Nggak boleh, haram. Zikirannya pun dia nggak tahu karena dia nggak tahu tentang syariat. Ini yang banyak nih, banyak dukun-dukun sekarang, atau mungkin ahli-ahli zikir. Saya nggak mengatakan dukun, tapi nggak kenal tentang syariah. Hati-hati yang model seperti ini. Hati-hati yang model walaupun kata Malim Syafi'i Azami dia bisa terbang. Hatta yatira, walaupun dia bisa terbang, jangan langsung dipahamin. Entar dulu. Ya, orang-orang di luar Islam pun bisa terbang. Apakah kemudian kita jadikan guru? Ya kan? Coba lihat perang Thailand, Kamboja. Itu kuat, nggak pakai pakai pisau golok, nggak mempan, nggak ada masalah. Apakah kemudian kita jadikan guru? Entar dulu. Mereka bukan ulama. Ya jamaah sekalian, untuk jangan buru-buru dijadiin guru. Jangan buru-buru. Itu waktu masih saya ngaji di Malim Syafi'i Azami, diwanti-wanti banget tuh saya sama Malim Syafi'i Azami. Hati-hati. Zaman-zaman sekarang hati-hati. Gitu. Waktu itu saya udah mulai tertarik soalnya di dalam dunia hikmah. Tertariknya luar biasa. Ada orang di sebelah sana cuma nyoba doang, jatuh gak? Jatuh betul. Mualim tahu lagi. Hati-hati ente. Allahu Akbar. Pentingnya kita punya guru tuh. Kalau kita nggak punya guru, siapa yang mau nasihatin kita? Ya kan? Kalau nggak punya guru, tapi juga harus setia sama guru, bukan cuma sekedar guru gitu, enggak, setia sama guru gitu. Guru tahu, peduli sama kita. Allahu Akbar. Itu penting. Terjadi ya di dalam diri saya. Tsumma adzina Allah Ta'ala li Nabihi sallallahu alaihi wasallam fil hijrah. Kemudian Allah mengizinkan kepada nabinya untuk berhijrah. Diperintahkan hijrah. Ketika Rasulullah keluar dari rumah, tidak ada satupun orang-orang kafir yang mengetahui baginda Rasulullah. Mulai dah baginda Rasulullah keluar dari rumahnya, itu dikatakan faqala Ibnu Abbasin biqauli ta'ala, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas itu beliau berkata dengan firman Allah, wa rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku ke kelompok orang-orang yang berjuang sungguh-sungguh, dan keluarkan aku di tempat kelompok orang yang berjuang sungguh-sungguh. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah aku di sisi Engkau sebagai seorang pimpinan yang ditolong oleh Engkau ya Rabb. Akhirnya tuh dalam kejadian seperti itu Allah mengizinkan nabinya untuk hijrah. Wa amarahu Jibril an yastashiba Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril agar malaikat Jibril meminta Sayyidina Abu Bakar mendampingi Rasulullah. Gitu. Kan ketika itu siapa yang bakal mendampingi Rasulullah? Karena Rasulullah sendiri. Karena sahabat-sahabat yang lain sudah berangkat duluan ke Al-Madinatul Munawwarah. Nanti di tengah perjalanan bakal bareng dengan baginda Rasulullah. Tapi dari rumah siapa yang bakal mendampingi? Ini kan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan lailatun inda Abi Bakar khairun min Umar. Sayyidina Umar bin Khattab beliau menyatakan satu malam di sisi Sayyidina Abu Bakar itu lebih baik daripada malam-malamnya Umar. Maksudnya Sayyidina Umar bin Khattab. Karena satu malamnya Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam di gua Tsaur, fi ghari Tsaur. Gitu. Wa rawal Hakim an Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala Jibril. Pernah Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada malaikat Jibril. Ketika itu Rasulullah minta, siapa yang bakal mengikuti aku? Siapa yang bakal mendampingi aku berhijrah? Man yuhajir ma'i? Siapa yang bakal menemani aku hijrah? Nanya nih Rasulullah kepada Sayyidina Jibril. Akhirnya malaikat Jibril menjawab, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar. Allah. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam Aliyan bimakhrajihi. Kemudian Rasulullah mengabarkan kepada Sayyidina Ali untuk keluar. Wa amarahu an yatakhallafa ba'dahu hatta yu'addiya anhu al-wada'i'. Dan Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali untuk menyalahi setelahnya, sampai artinya untuk mengikuti, menyalahi artinya mengikuti, yatakhallaf, untuk mengikuti setelahnya sampai dia menjalankan wadi'ah. Wadi'ah itu pemberian untuk dijaga, titipan, sebelum menjalankan titipan. Allati kanat indahu linnas, yang awalnya di sisi Rasulullah untuk manusia, untuk orang, untuk perkara dakwah, ini kasih itu untuk persiapan dalam hijrah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Sayyidatuna Aisyah berkata, yang semoga Allah ridha kepada beliau, fa bainama nahnu julusun yawman fi baiti Abi Bakr fi nahri dhahirati ay awal az-zawali. Tatkala kami, kata Sayyidatuna Aisyah, tengah asik duduk-duduk di rumah bapakku Abu Bakar, karena Sayyidatuna Aisyah anak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu sahabatnya Rasulullah, berikut mertuanya Rasulullah. Rasulullah menikahkan Sayyidatuna Aisyah itu di usia sangat-sangat kecil, 7 tahunan. Kemudian di usia 9 tahun setelah baginda Rasulullah di Madinatul Munawwarah, itu baru dijadikan satu keluarga, maksudnya satu rumah. Ketika nikah itu belum satu rumah dengan Sayyidatuna Aisyah, karena masih kecil. Ini menjadikan hukum di mana nikah sama anak kecil yang sudah balik sah. Nikah sama anak kecil yang sudah balik sah. Sayyidatuna Aisyah ketika itu sudah balik, dinikahkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW di usia 9 tahun baru berumah tangga. Sebelumnya udah nikah. Maksud berumah tangga dia sebagai teman hidup setianya. Ini dikatakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, tatkala kami sedang asik duduk di rumah bapakku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq fi nahri dhahirati ay awal zawali, di awal siang. Di awal siang setelah isyraq, kira-kira 6:30, ya, 6:30, jam 7 di negeri Arab itu 6:30 dan 7 udah mulai panas, udah mulai metak. Ibarat kalau misalnya anak onta ketika sedang berdiri kan duduk, nah udah nggak kuat duduk, saking panasnya tuh, saking panasnya tanah padang pasir. Jam 7 pagi. Ya. Wa wa ashaddu ma yakunu min hararatin nar, yaitu mulai matahari
sudah mulai menampakkan panasnya. Jam 7, setengah 7, jam 7. Umumnya antara setengah 7, jam 7. Kalau misalnya subuhnya agak cepetan, setengah 7. Kalau 7 subuhnya agak lambatan, jam 7. Seperti ini sekarang, subuh agak lambatan. Berarti jam 7-an. Udah mulai matahari meletak, udah mulai panas. Warawat Tabarani fi hadits Asma. Al-Imam Tabarani dalam hadis Sayyidatuna Asma. Ini putri baginda Abu Bakar As-Siddiq pula. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tina bi Makkah kulli yawmin marrataini bukratan wa 'ashiyatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendatangi kami di Mekah setiap hari 2 kali, pagi dan sore. Falamma kana yawm min dzalika ja'ana fi dhahirati. Satu waktu baginda Rasulullah mendatangi kami di awal pagi. Fagultu, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah. Ini Sayyidatuna Asma, saudaranya Sayyidatuna Aisyah. Aku bertanya, abati, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughnian mughtiyan ra'sahu fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha. Abati, wahai bapakku. Sayyidatuna Asma ini bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abati, wahai bapakku. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughni'an. Mughtiyan ra'sahu, ini Rasulullah menutup kepalanya. Biasa baginda Rasulullah seperti ini. Seperti ini. Ini baginda Rasulullah sering seperti ini. Makanya khatibul Jum'ah, khatib Jumat, khatib Idul Fitri sunnah seperti ini. Ya, khatib untuk seluruh khatib. Mau khatib Jumat, mau khatib Idul Fitri, mau khatib istisqa, itu sunnah seperti ini, ditutup. Itu sunnatul Rasul. Jadi kalau misalnya ada khatib yang menggunakan seperti ini, dia menjalankan sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sering seperti ini, menutup kepalanya. Di waktu di mana tidak biasa beliau datang, kan biasanya di pagi atau sore, dan paginya itu enggak, di pagi-pagi buta. Ya bisa jam 9-an, ini kok jam 7 udah datang. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, kemudian bapaknya Sayyidina Abu Bakar berkata, Fida'un lahu abi wa ummi. Demi bapakku dan ibuku. Girang nih Sayyidina Abu Bakar, tumben Rasulullah pagi-pagi udah datang. Biasanya ya jam 9, jam 10-an, jam 10-an. Ini jam 7 udah datang ke rumah. Girangnya luar biasa. Wallah, demi Allah. Sayyidina Abu Bakar udah faham. Demi Allah. Majabi fi hadhihi sa'ati illa amrun. Ini beliau datang di jam seperti ini ada perkara yang sangat penting. Inilah kedekatan murid kepada gurunya, tahu. Ada rasa dzauq tersendiri. Ini enggak biasa datang jam segini, ada apa nih? Enggak biasa-biasanya. Ibaratnya guru nelpon, biasanya sih enggak pakai video call. Ini kok pakai video call? Lagi ngapa nih? Gitu. Itu ada dzauq tersendiri dari sang murid. Ada apa? Ini penting nih kalau begini jadinya. Gitu. Tengah malam kok guru nelpon, berarti penting. Enggak mungkin bercanda. Ini pagi-pagi hari banget Rasulullah udah datang. Berarti ini urusan penting. Itulah pentingnya mendidik murid untuk mempunyai dzauq. Dzauq itu daya rasa tersendiri. Gitu. Berapa banyak murid cuma sekedar murid, ngaji, tapi enggak paham tentang dzauq. Daya rasa.
Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'dana. Fa'adina lahu Abu Bakrin." Kemudian Rasulullah datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar, di situ ada Sayyidatuna Aisyah, di situ ada Sayyidatuna Asma. Ya. Fa'adina lahu Abu Bakrin, kemudian Sayyidina Abu Bakar mengizinkan Rasulullah masuk. Rasulullah pun walaupun sebagai nabi dan rasul, masuk ke rumah sahabatnya yang minta izin. Kalau enggak diizinin masuk ya enggak masuk. Kita main masuk-masuk aja. Enggak boleh main salanang boy, enggak ada orangnya main masuk-masuk aja. Gitu. Ada terkadang kita Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tuh orang masih di kamar. Gitu. Jangan masuk-masuk aja. Masuk, jangan. Kalau udah ketemu tuh tamu di depan, masuk, baru bilang itu adabnya. Dan kita kalau misalnya seorang tamu enggak boleh masuk sebelum diperintahkan masuk dan ada orangnya. Jangan sekali-kali kita masuk ke rumah orang tuh yang layanin istri, suaminya lagi enggak ada. Walaupun tuh istri ada tapi suaminya enggak ada, disuruh masuk walaupun jangan. Itu adalah tempatnya fitnah. Jangan. Masuk Bang Haji, masuk. Aduh jangan masuk lagi. Ada aja lagi, jangan. Fadakhala, akhirnya Rasulullah masuk. Fatanaha Abu Bakrin an saririh. Akhirnya Rasulullah mendekati. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mendekati karpetnya Rasul. Mempersiapkan Rasulullah untuk duduk di atas karpet. Sayyidina Abu Bakar mendekati wajah Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah duduk di karpet yang sudah disiapkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Faqala li Abi Bakrin, kemudian Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ukhrij min indik." Keluarkan yang ada di sisi engkau. Faqala Abu Bakar, kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Inna ma'hum ahluka." Yakni Aisyah wa Asma. Mereka enggak ada yang lain ya Rasulullah. Mereka keluarga engkau. Aisyah istri engkau. Dan Asma. Wa fi riwayatin faqala Abu Bakrin. Kemudian dalam satu riwayat Sayyidina Abu Bakar berkata, "La 'ainan 'alaika innama hum ibnatai." Ini dalam satu riwayat menyatakan Sayyidina Abu Bakar menyatakan enggak ada pandangan engkau, itu semuanya kedua putri aku ya Rasulullah. Aisyah dan Asma, Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Asma. Ini Sayyidatuna Asma usia kurang lebih 6 tahun, di mana baginda Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di Gunung Thaur, di Bukit Thaur. Ada yang pernah ke Gunung Thaur? Ada? Abdul Aziz pernah kan ke Gunung Thaur? Siapa yang pernah? Enggak. Saya pernah naik, Masya Allah. Tapi tahun 2000-an. Saya masih jadi santri. 2001. Masih jadi santri Tarim. 2001. Ya. Naik. Saya dengar nih orang-orang padahal gede-gede banget. Hadza awal marrah wa akhir marrah. Ini awal dan akhir udah. Saking dahsyatnya naik ke atas gunung Thaur. Dan itu Sayyidina Rasul dan Sayyidina Abu Bakar melewati itu. Anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang namanya Sayyidatuna Asma di usia 6 tahun ngasih makanan untuk baginda Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar sehari 2 kali. Tinggi jamaah luar biasa, tingginya luar biasa. Bisa jadi ini orang tuh dia naik pertama langsung dalam bahasa Betawi turun bro. Tinggi banget. Allahu Akbar. Ini Sayyidatuna Asma masih kecil 2 kali ngasih makan untuk Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar bapaknya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu qad adina li fil khuruj." Allah mengizinkan aku untuk keluar hijrah. Ini Rasulullah langsung. Jadi pertama kali Rasulullah keluar dari rumahnya, ya, itu yang beliau jumpai siapa? Sayyidina Abu Bakar. Makanya
yang benci Sayyidina Abu Bakar kafir. Yang benci kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq kafir dia. Karena ada dalam ayat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Itu di Gua Thawr. Allah berfirman kepada Rasulullah kejadian kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau takut wahai Abu Bakar, jangan kau duka wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kami. Jadi ulama itu mengatakan barang siapa yang benci kepada Sayyidina Abu Bakar kafir. Titik. Hati-hati nih jamaah sekalian. Ini ada orang benci banget sama kata-kata Abu Bakar. Abu Bakar, apaan tuh Abu Bakar? Bahkan dicelenehin, Abu Gosok kali. Kok Abu Bakar dicelenehin dengan bercanda, enggak ada benar-benarnya. Yang benci kepada Sayyidina Abu Bakar kafir. Yang benci kepada malaikat kafir. Gitu. Sayyidina Abu Bakar disejajarkan. Malaikat itu instansi jamaah sekalian. Satu, tetapi untuk menyeluruh. Kalau sudah disebut dengan malaikat, ada malaikat yang menghidupkan, ada malaikat yang mematikan, ada malaikat yang memberikan wahyu, ada yang malaikat yang memberikan hujan, ada yang malaikat yang ada di sana dan di sini. Gitu. Ibarat satu instansi. Seperti kita berkata bahwa kepolisian, polisi bukan satu, jutaan orang. Gitu. Ini derajat Sayyidina Abu Bakar, Masya Allah. Allahu Akbar. Makanya banyak anak-anak keturunan Rasulullah, para habaib, akhirnya mereka menamakan dia Abu Bakar, Abu Bakar. Ngambil berkah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala Abu Bakrin, kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, as-suhbah bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am. Apakah perlu pendampingan ya Rasulullah demi bapakku dan ibuku ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am, ya. Wah, girang langsung. Perlu pendampingan enggak ya Rasulullah? Na'am, langsung. Girangnya luar biasa. Mendampingi Rasulullah resikonya meninggal. Tapi betapa bergembiranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gala Aisyah, galat itu kurang tak. Ya. Galat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah berkata, faraitu Abu Bakrin yabki. Aku melihat bapakku Abu Bakar nangis. Tapi ingat nih, nangis bahagia. Dulu ada orang nikah, nangis, bisa aja nangis. Nangis bahagia gak? Baba, ngapain teh orang mau nikah nangis bahagia. Ini Rasulullah Sayyidina Abu Bakar nangis. Ma kuntu ahsab ahad yabki minal farah. Aku enggak pernah menyangka bahwa ada orang nangis bergembira. Yang aku tahu orang nangis ya nangis. Ini nangis bergembira, kata Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah kan anak Sayyidina Abu Bakar, yang pada akhirnya menjadi istrinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakrin, kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, fakhudh bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ihda rahilati hatain. Ambil, oh ya Rasulullah, di antara dua kendaraanku ini, ambil. Demi bapakku dan ibuku ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, la bal bithaman, tidak. Tapi akan aku beli. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, faqala bithamaniha in syi'ta. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan, kalau misalnya dijual, kalau engkau mau ya Abu Bakar, akan aku beli. Wa inama akhadha bithaman litakuna hijratu sallallahu alaihi wasallam ila Allah ta'ala binafsi wa mali. Maksudnya kenapa Rasulullah mau membeli itu kendaraan dari Sayyidina Abu Bakar, agar hijrahnya Rasul, jiwanya juga dan hartanya juga. Maksudnya seperti itu. Raghbatan minhu alaihi salamu, karena cinta Rasulullah, fi istikmalihi fadlil hijrati ilallah, untuk menyempurnakan keistimewaan berhijrah. Kan kalau hijrah cuma sekedar jiwa raga doang kan belum sempurna, sebelum juga menghijrahkan harta. Qalat Aisyah, kemudian Sayyidatuna Aisyah menjawab, fajahazana huma ay asra al-jihaz. Kemudian keduanya itu bersiap siaga
secepat mungkin untuk langsung hijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Wa fi riwayatin ahabul jihad wada'na lahuma sufra. Izada fi jarab zad al-Bagili annahu kana fi sufrati shah matbukhah. Qalat faqata'at Asma qit'atan min nitaqiha farbatat biha ala famil jarabi fabidzalika sumiyat ta an-nitaqain. Tasnid nitaq ay bi kasrin nun nitaq ma yashuddu bihi al-wasat. Qalat Aisyah radhiyallahu anha thumma lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar bi ghair thawr famakatha fi 3 layal wa jabal Makkah nazal thawr bin Abd Manah fanusiba lahu. Intinya karena waktunya sudah selesai, itu persiapan baginda Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar sebelum hijrah itu disiapin masakan dan makanan, masak istimewa nih untuk persiapan hijrah. Kemudian Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar makan. Setelah itu baru berangkat hijrah. Nanti berikutnya baru saya terjemahkan. Mohon maaf, gitu. Panjang sekali. Ya, wallahu alam. Sampai situ ya. Sampai situ. Pengajian-pengajian saya yang jauh itu lebih lama di mobilnya saya daripada ngajinya. Berangkatnya berapa jam, pulangnya berapa jam, ngajinya sejam. Maunya saya 2 jam, tapi kan kesian juga jamaah. Gitu. Enggak sebanding dengan perjalanan saya pulang dan pergi. Ini mending subuh. Ini kalau ada yang siang saya udah jauh-jauh, lama-lama, cuma sekarang 2/3 jam selesai. Gitu. Saya mau terus lagi, ya Allah, udah senggol-senggolan satu sama lain. Aduh, gitu. Tapi inilah yang penting ngaji dah jemaah. Ya, wallahu a'lam. Kalau kita sur itu mah ibu sur. Ini sekarang di Makkah. Di titik kota Makkah. Allahu Akbar, menuju ke, kalau kita lagi haji itu, kalau kita mau menuju ke Arafah itu lewat itu. Kalau kita lagi haji gitu. Mau ke Arafah lewat Gua Thawr. Tadi saya katakan, waktu saya lagi naik ke sana, banyak orang-orang Arab, padahal Masya Allah, mereka bilang, hadi awal marah wa akhir marah. Ini pertama dan terakhir udah. Saking artinya apa? Tinggi. Gua Hira begitu juga. Tingginya luar biasa. Itu, wallahu alam. Dulu saya masih mukim di sana. Gitu. Sekarang ini cuma ngelewatin doang. Pertama ditutup, kedua juga kondisi, Masya Allah. Gitu. Wallahu a'lam. Kalau ada seperti itu ke Bintaro, itu ya pantas dari sini jam 2:30. Ya, pantas dari sini jam 2:30, jam 3. Makanya kan tadi saya bilang, saya kalau di tempat-tempat jauh, perjalanan saya lebih jauh perjalanan saya daripada ngajinya saya. Berangkatnya aja berapa jam, pulangnya berapa jam. Itu. Ngajinya cuma sekedar 1 jam. Jadi kalau itu dalam satu riwayat min ahlil kasyfi wa tamkin, mereka para ulama kasyaf itu melihat, itu ada dalam kitab Nurul Uyun, Imam Syekh Fadl Bafadl ke Syekh Abdul Hamid Kudus juga, itu menyatakan bahwa Rabu di akhir Safar, di mana Allah menurunkan semua bala dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun Allah turunkan balanya itu di Rabu di akhir Safar. Makanya dikatakan ulama, Rabu di akhir Safar, Yaumun Nahsin Mustamir, hari naas.
Hari naas berkelanjutan. Dalam Rabu itu naas. Makanya sih ulama mengadakan doa tolak bala biar nggak naas. Ya, biar nggak naas. Kan nggak enak banget, udah melakukan ibadah tapi naas-naas juga. Itu yaumun nahsin mustamir. Jadi mereka para ulama mengadakannya habis subuh banget. Ada yang mengadakan malam Rabunya. Masih baik. Tapi intinya tuh di hari Rabu ba'da subuh. Seperti jam-jam sekarang nih, ba'da subuh. Sebelum isyraq. Kalau udah isyraq, ya bala udah turun. Ini kan isyraq nih, ya bala udah turun. Mau ngadain tolak bala. Nah, jam 7, ya bala udah keburu turun. Jadi makanya sebelum turun bala ditolak. Makanya daf'ul bala. Tolak bala. Saya ada ijazah dari Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Saya udah kasih belum? Belum. Ini Abdul Aziz. Ini tahun 1990, sekarang 2025, udah berapa tahun? 90 tahun. Dari tahun 1990 sampai 2025 sekarang, udah berapa? 35 tahun. 35 tahun saya dapat dari Ma'alim Syafi'i Azami. Berarti saya udah tua banget ya? 35 tahun. Berarti udah tua saya. Ini doa talak bala nyambung ke Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Ya bungur sini nih. Balik ke bungur sini lagi ke Mayoran. Ini itu tolak bala. Ini mustajab. Betul-betul mustajab nih tolak bala. Niat ya, niat. Gitu. Ya, niat. Ini pernah banyak diamalin Ma'alim. Ma'alim Syafi'i Azami. Dulu banyak orang yang benci sama Ma'alim. Wajar, benci sama ulama. Ma'alim cuma rutinin baca ini aja. Enggak ngerti itu yang pada benci. Pada gimana. Tapi kita baca-baca aja. Jangan niatan, kan niat untuk tolak bala. Biar kita hidup kita berkah. Orang yang pada benci sama kita biar taubat gitu. Biar taubat, biar benar, biar enggak ada orang yang benci sama kita. Ini shalawat tolak bala. Yang terkenal kan Al-Imam Umar Al-Hindwan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ashghilil zalimin bil zalimin. Itu kan Al-Imam Muhammad bin Umar Al-Hindwan itu. Nah ini Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Ini ada doa tolak bala. Itu dibaca 3 kali. Minimal. Kalau lagi ada hajat 300 kali. Atau 3.000 atau 300.000 kali. Sedikit. Ini sedikit, jangan dilawan. Ada hajat. Ini sedikit. Ya kalau enggak bisa 300.000 kali, 300 kali. Enggak 300 kali, 30 kali deh. Masa 30 kali masih banyak juga? Ya, dikit kan. Nanti boleh dikirim lewat ke jamaah, boleh difotokopi untuk jamaah. Ya, enaknya itu. 35 tahun yang lalu. Ma'alim Syafi'i Azami itu. Dan benteng. Ini betul-betul benteng. Dulu saya pernah sebentar ya. Ini tahun 90-an. Saya dulu sebelum kuliah, awal kuliah itu saya jualan pisau. Sales. Lucu banget ya. Demi untuk biaya kuliah, untuk beli kitab ngaji sama Ma'alim, saya jadi penjual pisau. Sales. Musuh saya satpam.
Kalau misalnya mau ke sana satpam, waduh, ada satpam musuh saya. Ngamal ini, blok 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 blok. Saya menjadi mahasiswa pernah, daripada saya enggak ke kampus, mendingan ke kampus. Ya, tapi itu yang ngambil duit apa namanya? Kenek. Kenek ke depan, saya ke belakang. Kenek ke belakang, saya ke depan. Yang penting aman aja dulu. Atau satu waktu udah ketemu kenek. Daripada malu saya, samping teman-teman saya mahasiswi, waduh, jilbab semuanya. Darurat, darurat. Tapi yang kayak gitu saya udah kodok. Saya punya duit, udah saya kasih niat untuk bayar dulu supir yang saya pernah melakukan seperti itu. Ini manfaatnya luar biasa besar. Iya. Padahal itu biasa-biasa aja saya baca. Bagaimana kalau jamaah khusyuk? Insya Allah dan pasti mustajab. Tawasul dulu ke Habib Ali bin Husain, itu pasti. Kemudian saya dapat dari Mu'alim Syarifil Adami, enggak dari yang lain. Itu wajib gitu. Kemudian baca dari jamaah. Gitu. Ya kan, Ustaz? Sebelum dijazakan dibaca dulu sama Ustaz Abdul Aziz. Bismillah. Al-Hakim. Wa'dal halal. Ya, ini saya artiin. Tidak, sehari hajat, kalau lagi hajat 300.000 sebulan ya. Kalau lagi hajat minimal 300 kali. Ini Allahumma ya Allah ya Tuhanku, bihaqi Muhammadin. Saya enggak berani bilang Sayyidina karena langsung dari Habib Alinya, bihaqi Muhammadin langsung. Mu'alim juga ngajarin bihaqi Muhammadin. Daripada saya diomelin guru saya, terusin aja bihaqi Muhammad. Dengan keberkahan Nabi besar Muhammad, alladzi hadaita bihin nas, yang sebagaimana engkau berikan petunjuk lewat Nabi Muhammad kepada manusia. Wa jalaita bil aghlas, dan engkau terangi lewat Nabi Muhammad itu sesuatu yang tertutup. Wa bihaqi Umar al-Attas, dan dengan keberkahan al-Imam Umar bin Abdurrahman al-Attas, guru Imam al-Haddad yang punya Ratibul Attas. Ratibul Attas yang punya ini beliau, Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Wa bihaqi ma hawahu Kitabul Qirtas, dan dengan keberkahan yang meliputi Kitabul Qirtas, Al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, guru dari guru-guru saya. Wa kitab Tajul Auras, dan keberkahan kitab Tajul Auras yang dikarang Habib Ali bin Husain, 2 jilid. Antusalli ala Muhammadin, engkau bersalat kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad, al-hakim bainan nas, sebagai penengah di antara manusia. Wa antunzila bi'adaina kulabus wa ba's, engkau turunkan musuh-musuh kami. Ini. Engkau turunkan musuh-musuh kami segala macam bentuk keapesan dan kerusakan. Makanya dulu banyak nih diamalin ketika Republik, awal-awal Republik, orang-orang Republik menang. Wa taqta min kulli ras, dan engkau potong penggal kepala-kepala mereka. Kalau kita baca Hizib Bahar banyak. Ini pendek. Ini 35 tahun yang lalu ya. Cuma Mu'alim udah meninggal. Mau bilang gimana? Wa takhriba minhum kulasas, dan engkau hancurkan mereka dari pondasinya.
Engkau hancurkan musuh-musuh kami dari pondasi. Ini bagus banget nih untuk Palestina kita. Wa tunazzilu manzilatal ga'il la misal. Engkau turunkan mereka kedudukan hanya orang cuma sekedar ngomong saja. Ibarat orang ngomong sama kita nggak berani berantem sama kita, baru ngomong doang. Kita lihat telunjuk kita, mereka udah lari kocar-kacir, kayak gitu. Allahu Akbar. Jadi nggak perlu berantem, tapi ngamalin dulu. Gitu. Wala tuqrifhum illa wa'adal halak. Engkau tidak berikan kepada mereka kecuali janji kepermusnahan. Musnahin mereka ya Allah. Wal iflas, berikan kerugian ke mereka. Wal bu'di, jauhi mereka. Wat tardi, tolak mereka. Wal iblas, sengsarakan mereka. Ya Qadir, ya Allah yang Maha Kuat. Ya Qawi, ya Allah yang Maha Kuat. Ya Aziz, ya Allah yang Maha Kuat. Makanya Abdul Aziz hamba yang kuat. Wallahu alam. Ini kalau ini sahih dari Muallim Syafi'i Azami ke Habib Ali, ajaztukum hadhil ijazah kama ajazani min masyayikhi. Qabilna al-ijazah. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ini dalam rangka Agustusan, dalam rangka doa tolak bala.